Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz, NIM saya 240100240. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir, yaitu tugas akhir dari mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Nah, agar videonya tidak panjang, kita langsung saja lihat bagaimana soalnya dan instruksi yang harus saya kerjakan. Nah, baik teman-teman, di sini bisa kita lihat dari tugas akhir saya, yaitu saya harus menjelaskan kemampuan berdasarkan rubrik. Nah, di sini ada kriteria capaiannya, di mana ada 14 poin. Yang pertama, di sini saya ditugaskan untuk mampu menalar kasus yang diberikan, yaitu membuat pseudocode penyelesaian dan mengevaluasi hasil kerjanya. Lalu yang kedua, saya mampu menalar kasus yang diberikan, membuat flowchart penyelesaian dan mengevaluasi hasil kerjanya. Nah, untuk kasusnya ini kita bisa lihat ini adalah studi kasusnya, di mana saya dimintai untuk membuat program untuk mencari kombinasi pekerjaan yang tidak banyak berulang dan membuang tenaga. Jadi di sini instruksinya ya, instruksi yang pertama yaitu saya harus membuat dan menjelaskan pseudocode dan flowchart untuk memenuhi kriteria 1 dan 2. Nah, di sini kita lihat dulu kasusnya Pak Tono, yang dimana Pak Tono memiliki pekerjaan pemindahan barang kantor dari gedung A ke gedung B. Pak Tono memiliki fasilitas alat pembawa barang sebanyak 2 buah dengan spesifikasi yang berbeda. Pembawa pertama bisa membawa 2 barang besar sekaligus, tetapi pengoperasiannya sangat berat. Sedangkan pembawa kedua hanya bisa membawa 5 barang kecil sekaligus dan pengoperasiannya ringan. Pak Tono harus memindahkan 10 barang besar dan 15 barang kecil. Di sisi lain, pembawa kedua dapat membawa 1 barang besar dan pembawa pertama dapat membawa 6 barang kecil. Dalam satu waktu, Pak Tono hanya bisa mengoperasikan 1 pembawa, sehingga Pak Tono harus menghitung beban untuk memindahkan seluruh barang tersebut. Nah, jadi di sini kita harus membuat program, di mana kode programnya itu kita harus mencari kombinasi pekerjaan dari 2 alat pembawa barang ini ya, di mana agar pekerjaannya itu tidak banyak berulang dan membuang tenaga. Nah, jadi di sini kita langsung lanjut aja ke flowchart teman-teman ya. Lalu kita ke pseudocode. Kita ke pseudocode dulu, baru kita masuk ke flowchart. Nah, baik, selanjutnya sini kita masuk ke pseudocode terlebih dahulu. Nah, sebelumnya itu kita cari tahu dulu apa itu pseudocode. Jadi, pseudocode itu sebenarnya kayak catatan yang kita buat untuk menulis logika atau langkah-langkah dalam program. Tapi kita tidak menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Gampangnya, pseudocode itu kayak bahasa campuran antara bahasa manusia sama bahasa coding. Jadi lebih fleksibel buat dibaca oleh semua orang. Kelebihannya itu yang pertama jelas simple dan mudah dipahami, bahkan buat yang belum jago untuk ngoding ya. Dan yang kedua, bisa jadi panduan kita pas nulis kode asli di bahasa pemrograman. Jadi intinya itu, pseudocode itu membantu kita untuk fokus ke logika dulu, baru eksekusi ke coding. Nah, di sini teman-teman lihat ini adalah pseudocode untuk kasusnya Pak Tono ya, program kasusnya Pak Tono, dimana kita akan membuat programnya berjalan jadi kita akan membuat program untuk Pak Tono yang dimana programnya akan berjalan sesuai pseudocode ini ya. Jadi pertama kita tentukan dulu kapasitas pembawa barang besar dan kecil. Lalu jika masih ada barang besar atau kecil, maka ini adalah kelanjutan tugasnya ya, dimana jika barang besar cukup untuk membawa 1, maka kita menggunakan pembawa 1 untuk memindahkan barangnya. Tapi kalau barang kecil cukup untuk membawa 2, maka kita gunakan pembawa 2 untuk memindahkan. Dan jika tidak keduanya, maka kita akan menggunakan pembawa alternatif sesuai barang yang tersisa. Lalu di programnya akan menghitung total waktu operasi dan akan mencetak hasilnya. Nah, sebelumnya itu saya searching dulu. Jadi ada pseudocode yang bentuknya seperti ini. Jadi dia itu hampir mendekati dengan kode program. Nah, namun ini tetap pseudocode, tapi ini itu lebih ke pseudocode yang high-end level ya. Jadi biasanya pseudocode yang seperti itu dibuat kalau tim pengembang
programnya itu butuh logika yang jelas dan terstruktur, ya hampir sama seperti membaca kode. Jadi meskipun tadi itu disebut pseudocode, yaitu sudah mendekati kode program sebenarnya karena sudah menggunakan struktur seperti constant, variable, while, dan if, dan sebagainya. Dan kalau pakai pseudocode yang tadi itu, dia akan lebih mudah atau biasa digunakan untuk implementasi langsung. Jadi bisa lebih gampang atau mudah diubah ke bahasa pemrograman tertentu karena strukturnya mirip sintaks kode aslinya. Ya, tapi kalau tujuan awalnya kita itu untuk pemahaman awal, misalnya diskusi logika atau konsep, pseudocode ini tuh bisa jadi terasa terlalu kompleks ya. Jadi untuk kita yang masih mahasiswa sering lebih suka pseudocode yang lebih sederhana dan deskriptif. Kayak contoh sebelumnya tadi itu ya, pseudocode-nya simple aja tanpa terlalu terikat dengan aturan formal. Jadi versi yang sebelumnya ya, yang ini ya, pseudocode yang ini cuma 1, 2, 3, 4. Jadi itu lebih fokus ke logika dasar dan gak terikat pada variabel dan struktur formal. Jadi cocok untuk kita awal memahami ide sebelum masuk ke detail teknis. Nah, ini setelah pseudocode kita akan masuk ke flowchart ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita masuk ke flowchart ya. Jadi sebelum kita bahas flowchart yang sudah saya buat, di sini kita cari tahu dulu apa itu flowchart. Nah, jadi flowchart itu semacam diagram yang dipakai buat menunjukin alur proses atau logika program secara visual. Jadi daripada kita hanya membaca teks seperti di pseudocode sebelumnya, flowchart ini membantu kita untuk melihat gambaran besar prosesnya dalam bentuk simbol-simbol. Dan ada beberapa simbol utama yang sering dipakai di flowchart. Yang pertama itu ada oval ya, ini oval atau ellipse ya dibacanya. Nah, ini tuh buat nunjukin awal start dan akhir end proses dari program yang kita buat. Lalu ada persegi panjang yang ini teman-teman ya, rectangle, dimana ini berfungsi untuk membuat langkah atau proses yang harus dilakukan. Nanti sesuai dengan studi kasus yang diberikan sebelumnya ya. Lalu yang ketiga ada belah ketupat teman-teman ya, atau diamond ya. Ini itu fungsinya untuk membuat kondisi keputusan. Biasanya itu ada kondisi ya atau true dan tidak atau false. Dan yang keempat ada panah, jadi ini ya, direct line selebihnya ya, lebih ke line atau directional connector ya. Jadi panahnya ini berfungsi untuk menunjukkan alur proses dari satu langkah ke langkah berikutnya. Nah, jadi kenapa sih flowchart ini penting banget sebelum kita membuat kode program? Karena yang pertama itu mudah dipahami, jadi visualnya bikin lebih mudah untuk kita mengerti alur program yang kita buat, bahkan untuk orang-orang yang belum paham coding. Yang kedua, membantu perencanaan, di mana berguna untuk bikin kerangka sebelum masuk ke coding, biar logikanya itu lebih rapi ya. Lalu yang ketiga ada komunikasi, jadi kalau kita sedang mengerjakan proyek ini bareng tim kita, flowchart bisa dipakai untuk menjelaskan ide dengan cepat. Dan yang terakhir intinya itu, flowchart itu kayak peta jalan untuk program, jadi kita bikin semuanya lebih jelas dan terarah. Nah, di sini kita lihat teman-temannya untuk flowchart yang sesuai dengan studi kasusnya. Jadi di saat kita start programnya, dia akan menginisialisasi semua variabel. Jadi ada variabel barang besar dan barang kecil teman-teman ya. Lalu dia akan menampilkan output ya. Jadi simbol ini itu ya, simbol paralelogram ini itu berfungsi untuk untuk input dan output ya. Jadi setelah kita mulai programnya, dia akan menginisialisasi semua variabel, lalu dia akan menampilkan jumlah barang besar dan barang kecil, yang dimana dia akan menampilkan nilai dari barang besar dan barang kecil. Jadi kalau kita lihat di soalnya itu, barang besar yang dimiliki Pak Tono itu ada 10 ya, dan barang kecilnya ada 15. Jadi nilainya sudah ditetapkan ya, atau konstanta. Lalu dia juga akan menampilkan pemindahan barang ya, karena ini
Programnya itu setelah kita jalankan dia langsung menampilkan prosesnya ya, karena kita nggak ada input dulu, jadi langsung menampilkan pemindahan barang sesuai dengan nilai barang besar dan barang kecil yang sudah kita tentukan. Nah, setelah melalui proses ini, dia akan masuk ke proses selanjutnya, di mana di proses ini ya, kita akan melihat dulu nilai barang besar apakah lebih besar dari 0. Dan di sini juga dalam program yang saya buat itu prioritasnya itu barang besar terlebih dahulu, baru barang kecil yang kita kerjakan ya. Nah, jika di proses ini nilai barang besarnya ini true ya, maka dia akan lanjut ke proses selanjutnya, di mana nilai barang besarnya itu lebih dari atau sama dengan nilai dari pembawa satu besar. Ya, ini variabelnya ya, variabel dari, jadi barang besar ini kan variabel barangnya, dan pembawa satu besar ini adalah variabel dari mesinnya ya, dari mesin pengoperasiannya. Jadi di sini saya kasih variabelnya itu adalah pembawa satu besar. Nah, jadi jika di proses ini nilainya true, maka dia akan lanjut ke proses pengurangan barang besar dan akan menampilkan output, yaitu hasil sisa pengurangan barang besar saat menggunakan pembawa satu. Kita balik lagi ke yang fungsi yang ini ya. Jika dari fungsi ini, dari yang pertama, prioritas yang pertama yaitu barang besar tidak sesuai atau nilainya false, maka dia akan lanjut ke proses ini ya, total waktu yang dibutuhkan, dimana berarti di sini langsung selesai, langsung ke output total waktu yang dibutuhkan, lalu programnya akan selesai. Kita balik lagi ke atas. Nah, nanti kan dari proses kedua ini, jadi kalau nilai barang besarnya itu false, barang kecilnya false, dia akan lanjut ke proses yang ini teman-teman ya, langsung selesai. Nah, kalau di proses ini nilainya true, maka dia akan masuk ke proses selanjutnya, di mana barang besar nilainya lebih besar daripada nilainya lebih besar dan sama dengan nilai pembawa satu besar. Kalau di proses ini nilainya true, maka lanjut ke proses ini. Kalau nilainya false, maka dia akan lanjut ke prioritas yang kedua, yaitu barang kecil. Jadi dicek lagi apakah barang kecil itu nilainya lebih besar dan sama dengan nilai pembawa dua kecil. Jika benar atau true, maka dia akan lanjut nih ke proses pengurangan nilai barang kecil. Lalu dia akan menampilkan hasil sisa pengurangan barang kecil saat menggunakan pembawa dua. Kita balik lagi ke atas. Jika proses ini nilainya itu false, tidak true, maka dia akan balik lagi, dia akan turun ya, prosesnya turun ke proses yang ini, dimana nilai barang besarnya itu lebih daripada 0. Beda ya dengan yang ini. Jadi ini cuman proses nilai barang besarnya saja, tidak dibandingkan dengan nilai si pembawanya. Jadi kalau dia false masuk ke sini, setelah masuk ke proses ini akan dilakukan proses total waktu yang dibutuhkan. Lalu kalau nilainya true dari sini ya, nilainya true di nilai barang besar, maka dia akan melakukan proses pengurangan barang besar dan menampilkan hasil sisa pengurangan barang besar saat menggunakan pembawa dua. Jadi ini proses untuk sesuai tadi pseudocode yang tadi ya. Jadi kalau nilainya itu nggak sesuai, ini akan menggunakan si pembawa dua. Lalu kalau dari proses ini nilainya false, dia masuk ke prioritas yang kedua, yaitu barang kecil. Dan jika dari proses ini nilainya true, maka akan melakukan proses pengurangan barang kecil dan akan menampilkan output hasil sisa pengurangan barang kecil saat menggunakan pembawa satu, dan programnya selesai. Nah, jadi inilah flowchartnya untuk studi kasus dari Pak Tono ini ya. Jadi untuk instruksi pertama, yaitu pseudocode dan flowchart untuk memenuhi kriteria 1 dan 2 sudah kita lakukan ya. Jadi kalau kalau saya lihat di sini instruksi 1 ini itu mengambil studi kasus dari Pak Tono ya. Lalu kita nanti akan membuat juga kode programnya, karena kita udah membuat flowchart dan pseudocode-nya, tapi saya nggak buat dari awal, jadi kodenya sudah saya kerjakan, jadi sudah siap. Nanti kita langsung saja lihat kode programnya dan kita lihat outputnya, dan saya akan jelaskan kode yang saya buat tersebut ya. Jadi langsung saja kita lihat kode program yang sudah saya buat.
Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Jadi di sini kita mau lihat kode program yang sudah saya buat untuk kasusnya Pak Tono tadi ya. Jadi kan Pak Tono minta kita buatkan sebuah program di mana untuk mencari kombinasi yang digunakan agar pekerjaannya Pak Tono itu untuk memindahkan barang tidak membuang waktu dan tidak banyak mengeluarkan tenaga. Nah, untuk di sini kode pertama saya membuat fungsi void yang dimana saya berikan variabel cari kombinasi, dan ini adalah variabel si barang besar dan barang kecil. Di sini kita deklarasikan menggunakan tipe data int karena nilai barang besarnya itu adalah nilai angka ya. Lalu di sini saya mendeklarasikan variabel untuk pembawa satu besar, pembawa satu kecil, pembawa dua besar, dan pembawa dua kecil. Pembawa ini mesinnya tadi ya, mesin yang dimiliki Pak Tono ya. Jadi kan pembawa pertama bisa membawa dua barang besar. Kan di sini kita bisa lihat Pak Tono itu memiliki fasilitas alat pembawa ya. Jadi itu dia, kita deklarasikan dulu variabelnya. Di sini kita gunakan tipe data int juga. Jadi ini adalah kayak apa ya, speknya ya. Jadi si pembawa ini cuma bisa bawa dua untuk membawa satu besar. Untuk membawa satu kecil dia bisa bawa 6 barang kecil. Untuk pembawa dua besar dia bisa bawa satu barang besar, dan untuk pembawa dua kecil dia bisa membawa 5 barang kecil. Lalu kita di sini deklarasikan juga waktu. Jadi ini untuk menghitung waktu pengoperasiannya ya. Kan di sini di studi kasusnya juga bisa kita lihat dalam satu waktu Pak Tono hanya bisa mengoperasikan satu pembawa. Jadi setelah operasinya dilakukan maka itu sudah terhitung satu waktu ya. Lalu di sini kita bikin perulangan menggunakan while. Di sini kita masukkan variabel barang besarnya dan barang kecilnya. Jika barang besar nilainya itu lebih dari 0 dan barang kecil nilainya lebih dari 0, lalu kita akan melakukan if else ya. Jadi jika nilai di sini kita kan prioritasnya tadi sudah saya bilang, prioritas yang pertama itu kita akan barang besar dulu, baru prioritas yang kedua adalah barang kecil. Jadi di sini kita kita bikin kode if else nya. Jadi jika nilai barang besar lebih atau sama dengan nilai pembawa satu besar, maka nilai barang besar dikurangi dengan nilai pembawa satu besar dan waktunya bertambah. Jadi ini waktu operasinya ya. Nah, jika setelah dicek ini nilainya true, maka dia akan mencetak sebuah kalimat di mana menggunakan pembawa satu untuk nilai pembawa satu besar. Nilai pembawa satu besar itu kan 2 ya. Jadi nanti pada saat dicetak di outputnya akan muncul teks menggunakan pembawa satu untuk 2 barang besar, sisa barang besar. Nah, barang besar ini adalah hitungannya ya. Jadi sisa barang besarnya itu kan barang besarnya kan udah kita bikin nilainya itu 10, lalu dikurangi nilai dari pembawa satu besar, maka hasilnya di sini akan 8 ya. Jadi 10 dikurangi 2, 8. Lanjut kita ke prioritas yang kedua, yaitu barang kecil. Jadi jika nilai ini sama aja ya sebenarnya dengan barang besar. Jadi karena prioritasnya yang pertama itu barang besar, jadi kita bikin dulu untuk pengecekan barang besarnya. Lalu di sini jika nilai barang kecil lebih besar atau sama dengan nilai pembawa dua kecil, maka nilai barang kecil akan dikurangi dengan nilai pembawa dua kecil dan waktu pengoperasiannya akan bertambah. Lalu dari fungsi ini dari proses ini ya akan mencetak teks lagi, yaitu menggunakan pembawa 2 untuk nilai variabel pembawa 2 kecil, barang kecil, sisa barang kecil, perhitungan di barang kecilnya. Ini sama aja sih ya, sampai ini sama ini sama. Lalu ini jika barang besarnya lebih dari 0 ya, jadi ini tuh barang besarnya akan dibawa oleh pembawa 2 besar, dan yang prioritas yang kedua barang kecil itu akan dibawa oleh pembawa 1 kecil. Sebelumnya kan ini pembawa besarnya itu kan dibawa oleh pembawa 1, terus pembawa
bukan pembawa ya, barang kecil yang pertama ini dia akan dibawa oleh pembawa 2, sedangkan yang di sini barang besarnya akan dibawa oleh pembawa 2 dan barang kecilnya dibawa oleh pembawa 1, sebaliknya ya. Nah, karena kita kan mau cari kombinasi pekerjaannya di mana menghemat waktu ya dari spek alat yang dimiliki oleh Pak Tono ini. Lanjut di sini kita masuk ke fungsi main. Nah, di sini sudah kita deklarasikan nilai barang menggunakan array ya. Di sini kita bikin konstanta karena nilainya tidak dapat dirubah. Jadi nilai barangnya ini ada 2. Jadi ada 2 nilai yang disimpan, yaitu ada 10 dan 15. Nah, 10 ini adalah nilai barang besar, 15 adalah nilai barang kecil. Lalu nanti di outputnya akan muncul jumlah barang besar dan barang kecil. Lalu muncul lagi jumlah barang besarnya, dipanggillah nilai barang 0. Kenapa 0? Karena dalam array itu perhitungannya itu dari 0 dulu ya. Jadi ini 0, ini 1. Jadi kalau ini dituliskan 0, maka yang dipanggil adalah nilai 10. Jika yang kedua ini dipanggil nilainya 1, maka akan terpanggil nilai 15 ya. Lalu sini akan menampilkan memulai pemindahan barang, di mana ini akan dipanggil fungsi cari kombinasi ya. Fungsi ini akan dipanggil dan akan menggunakan nilai dari variabel barang ya. Yang pertama ada barang kecil, yang dimana array-nya itu adalah 0. Yang kedua ada ini barang besar ya. Array 0 ini untuk barang besar. Barang untuk array 1 ini adalah barang kecil. Nah, di sini kita akan lihat hasil kodenya. Jadi kita run projectnya, kita run programnya ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, ini dia hasilnya. Jadi tampilannya yang pertama itu ada teks jumlah barang besar dan barang kecil. Lalu dia akan menampilkan jumlah barang besar atau nilai barang besarnya, yaitu adalah 10. Nilai barang kecilnya ada 15. Lalu dia akan memulai pemindahan barang. Nah, inilah kombinasinya yang sudah dilakukan oleh kode dari while ini ya. While if dia kerjakan, maka hasilnya seperti ini, di mana mendapatkan kombinasi yang membutuhkan 8 kali operasi. Ini sudah termasuk cepat ya, 8 kali operasi untuk 10 barang besar dan 15 barang kecil. Dimana pertama ini ya, untuk kombinasi yang pertamanya Pak Tono akan menggunakan pembawa 1 untuk 2 barang besar. Lalu sisa barang besarnya ada sisa 8 ya. Lalu Pak Tono akan menggunakan pembawa 1 untuk 2 barang besar lagi. Jadi sisa barang besarnya 6. Lalu digunakan lagi pembawa 1 untuk 2 barang besar, jadi sisa barang besarnya ada 4. Lanjut lagi digunakan lagi pembawa 1 untuk 2 barang besar, maka sisa barang besarnya 2. Dan terakhir ya, sisa 2 kan barang besarnya, digunakan lagi lah pembawa 1 untuk 2 barang besar, maka barang besarnya sudah habis ya, sudah habis dihantarkan. Nah, sisa barang kecil. Nah, barang kecil ini kita gunakanlah pembawa 2, dimana pembawa 2 akan membawa 5 barang kecil. Jadi sisa barang kecilnya adalah 10. Lalu setelah itu pembawa 2 akan digunakan lagi untuk membawa 5 barang kecil. Jadi sisa barang kecilnya ada 5. Dan proses atau pekerjaan terakhir lah ya, karena sisa barang kecilnya ada 5, digunakanlah lagi pembawa 2 untuk membawa 5 barang kecil. Jadi sisa barang kecilnya habis ya. Di barang besar dan barang kecil sudah berhasil diantarkan. Dan untuk satu proses pengantaran ini kan berarti satu waktu ya. Jadi jadi total waktu yang dibutuhkan untuk operasinya itu adalah 8 kali operasi teman-teman ya. Jadi ini adalah kombinasi untuk Pak Tono, di mana Pak Tono itu ingin kita membuat program untuk mencari kombinasi pekerjaan yang tidak banyak berulang dan membuang tenaga. Jadi ini adalah kombinasinya. Jadi Pak Tono hanya perlu melakukan 8 kali operasi untuk memindahkan barang kecil senilai 15 buah dan barang besar senilai 10 buah. Ya, jadi ini dia program
untuk Pak Tono mencari kombinasinya ya teman-teman ya. Di sini saya mungkin masih banyak kurangnya, jadi mohon maaf banget. Kalau teman-teman ada saran, mungkin teman-teman bisa komentar di bawah agar saya lebih semangat lagi untuk belajar tentang pemrograman ini ya. Nah, saya juga masih pemula, masih pertama-tama, masih belajar, jadi mungkin masih banyak kurangnya. Lalu ini kan sudah selesai ya untuk instruksi pertama. Jadi kita akan langsung masuk ke instruksi kedua, di mana kita ditugaskan untuk membuat dan menjelaskan kode program untuk memenuhi kriteria 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kita lihat di sini kriteria 3 sampai 9 ya. Untuk kriteria 3 ini saya disuruh atau ditugaskan untuk menjelaskan 6 tipe data dan memberikan contoh penggunaan masing-masing tipe data dan teknik implementasinya dalam bentuk kode program. Terus untuk kriteria yang keempat, saya ditugaskan untuk menjelaskan perbedaan variabel dan konstanta dengan menunjukkan penggunaannya pada kode program. Lalu kriteria yang kelima itu saya ditugaskan untuk menjelaskan kegunaan deklarasi dan access array serta memberikan contoh penggunaannya pada kode program secara langsung. Lanjut untuk kriteria ke-6, saya ditugaskan untuk menjelaskan dan memberikan contoh percabangan dengan berbagai jenisnya dengan membuat kode program secara langsung. Percabangan ini berarti if else ya. Ada if, else, ada do while, ada while. Lalu untuk kriteria yang ke-7, saya ditugaskan untuk menalar kasus percabangan. Lalu saya menjelaskan dan menyelesaikannya dalam bentuk kode program percabangan. Jadi nanti saya bakal cari dulu ya studi kasus ya untuk mengerjakan dan menyelesaikan kriteria ke-7 ini. Lanjut untuk kriteria yang ke-8, saya ditugaskan untuk menjelaskan dan memberikan contoh perulangan dengan berbagai jenisnya dengan membuat kode program secara langsung. Dan kriteria yang terakhir yaitu 9, saya mampu menalar kasus perulangan dan menjelaskan lalu menyelesaikannya dalam bentuk kode program perulangan. Ini mirip-mirip dengan kriteria sebelumnya berarti ya. Nah, ini untuk kriteria 10 ini saya itu ditugaskan untuk membangun program yang mengimplementasikan persamaan matematika. Kriteria 10 ini kayaknya mencakup instruksi ketiga ya teman-teman ya. Jadi di sini instruksi ketiga itu saya ditugaskan untuk membuat dan menjelaskan kode program untuk mengimplementasikan persamaan standar deviasi dan memproses data-data. Ini nilai data-datanya ya. Dalam mengimplementasikan persamaan ini saya tidak dibenarkan menggunakan fungsi boolean atau pustaka. Lanjut di sini ada kriteria yang ke-11 ya. Itu saya ditugaskan untuk menjelaskan konsep fungsi. Ini untuk kriteria 11, 12, 13, 14 ini kayaknya sesuai dengan instruksi yang pertama ya. Karena sudah saya implementasikan atau saya terapkan pada kode program dengan studi kasus Pak Tono ini. Jadi mungkin kita akan lanjut saja ke instruksi yang kedua, yaitu membuat dan menjelaskan kode program untuk kriteria 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Baik teman-teman, di sini kita masuk ke instruksi yang kedua, di mana saya ditugaskan untuk membuat dan menjelaskan kode program untuk memenuhi kriteria 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, serta 9. Nah, untuk kriteria yang ketiga, saya di sini ditugaskan menjelaskan 6 tipe data dan memberikan contoh penggunaan masing-masing tipe data. Di sini kita lihat teman-teman ya. Untuk yang pertama, di sini ada tipe data int atau integer. Nah, tipe data int ini digunakan untuk bilangan bulat ya. Di sini kita deklarasikan variabel umur dengan tipe data int dan bilangannya itu adalah 20. 20 ini adalah bilangan bulat. Selanjutnya ada tipe data float, yaitu tipe data yang digunakan untuk bilangan desimal dengan presisi rendah. Ya, dimana dia itu lebih rendah dibanding tipe data double ya. Tadi saya coba bentar ya. Nah, baik, ini dia. Lanjut kita ke tipe data double. Nah, tipe data double ini sama seperti tipe data float, namun dia menggunakan presisi yang lebih besar dibanding yang float teman-teman ya, presisi yang lebih tinggi. Oke, lanjut untuk char di sini
adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan karakter tunggal ya. Contoh di sini kita deklarasikan variabel inisial menggunakan tipe char dengan nilai karakter tunggal yaitu A. Lanjut, di sini ada tipe data string, yang dimana tipe data string ini digunakan untuk menyimpan rangkaian karakter ya, atau bisa dibilang kalimat lah teman-teman ya. Contohnya di sini kalimatnya itu adalah Andi. Lalu di sini tipe data yang terakhir yang keenam yaitu tipe data boolean, yaitu tipe data yang digunakan untuk nilai logika, yaitu nilai true ataupun false. Dan ini adalah contoh penggunaannya, di mana kita akan melakukan pencetakan ya, pencetakan output. Jadi nama di sini kita panggil nilai nama, inisial kita panggil nilai inisial, umur kita panggil nilai umur, dan seterusnya ya. Ini kita langsung saja coba menjalankan projectnya. Nah, ini sudah muncul ya. Lanjut, di sini kita langsung saja ke instruksi selanjutnya. Instruksi yang selanjutnya itu adalah menjelaskan perbedaan variabel dan konstanta dan penggunaan kodenya ya. Jadi sudah saya sediakan juga untuk kodenya. Nah, jadi untuk variabel ini adalah nilai yang dapat berubah selama program berjalan, sedangkan konstanta ini adalah nilai tetap yang dimana tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Nah, di sini kan variabel nilai ini sudah kita deklarasikan nilainya 85. Ini bisa kita ubah di sini menjadi 90. Sedangkan yang sudah kita gunakan konstanta, nilai dari variabel max nilai ini yaitu 100 tidak bisa kita ubah teman-teman ya. Jika kita ubah seperti ini, dia akan terjadi error. Di sini kita akan coba teman-teman ya. Kita masukkan variabelnya yaitu max nilai, lalu kita masukkan nilainya, contoh di sini 110. Nah, di sini akan terjadi error. Sedangkan kalau consnya ini kita hapus ya, lalu tidak akan error teman-teman ya, karena nilainya tidak konstanta. Sedangkan jika kita gunakan konstanta, kodenya akan error karena konstanta itu bersifat tetap ya. Di sini langsung saja kita coba jalankan projectnya. Jadi nanti nilai yang sudah kita deklarasikan pada variabel nilai ini akan berubah menjadi 90 ya. Kita jalankan. Nah, ini 85 diubah menjadi 90. Oh, ini salah. Jangan kita ginikan ya. Jadi ini langsung saja kita hapus. Nah, ini langsung berubah ya, jadi nilai yang ini. Jadi nilai 85 nggak akan muncul. Nah, dia akan nilai yang muncul itu adalah 90 dan 100 ya. Nah, nilai 85 sudah kita ubah menjadi 90. Oke, sekarang kita lanjut ke kriteria selanjutnya. Kriteria selanjutnya adalah kita menjelaskan kegunaan deklarasi dan akses array teman-teman ya. Di sini kita lihat kodenya yang sudah saya buat. Ini saya jadikan satu file. Nah, untuk deklarasi array ini itu adalah kita arraynya ini dulu ya. Arraynya itu adalah kumpulan data bertipe sama yang disimpan dalam satu variabel, di mana ini variabel nilai, dan elemen array diakses menggunakan index ya. Jadi elemen array ini sekarang ini diakses oleh indeksnya ini ya. Indeksnya itu adalah 5. Sebagai contoh sini kita akan mengakses elemen array ya menggunakan perulangan, yaitu perulangan for, dimana kita akan mengulangi arraynya ini ya, nilai arraynya atau kumpulan arraynya. Ini cuma sampai 4, jadi cuma nilai array sampai 75 saja ya. 95 nya tidak akan muncul karena kita bikin di sini i-nya itu nilai i kurang dari 4. Lalu kita panggil variabel nilai dengan ini indeksnya ya. Indeks i. Kita coba jalankan programnya. Nah, ini dia 90, 85, 88 dan 75. Lanjut, di sini kita akan ke kriteria selanjutnya ya. Yaitu saya dibebaskan untuk menjelaskan dan memberikan contoh percabangan. Oke. Oke. Kita lihat kodenya ini teman-teman ya.
Nah, ini untuk percabangan itu ada dua, ada menggunakan if, ada menggunakan switch, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk if ya. Di sini sudah kita deklarasikan variabel nilai dengan tipe data int. Jadi nilai ini bernilai 95. 95. Di sini kita menggunakan if. Jadi jika nilai atau apa ya? Jika nilai pada variabel nilai itu lebih atau sama dengan 90, maka yang dicetak adalah grade A. Jika nilainya lebih atau sama dengan 75, yang dicetak adalah grade B. Sedangkan jika tidak keduanya, maka yang dicetak adalah grade C. Dan di sini untuk switchnya ya, percabangan switchnya, jika nilai pada variabel nilai ini dibagi 10 ya, dibagi 10 dan nilainya tetap 10 ya, maka dia akan masuk ke case yang ke-10 di mana dia tidak mencetak apa-apa. Sedangkan kalau nanti hasilnya adalah 9, dia akan mencetak lulus dengan pujian, sedangkan untuk case 8 dia tidak mencetak apa-apa, dan untuk case 7 dia akan mencetak lulus, dan defaultnya jika tidak semua ini dia akan menampilkan tidak lulus. Nah, contoh ini 95, maka dia akan mencetak grade A dan mencetak lulus dengan pujian. Kita tes. Benar ya. Lalu di sini kita akan coba ubah nilai 90 ini, kita akan ubah menjadi 60. Kita jalankan. Dan ini dia tidak akan muncul oh salah ya, bukan yang itu yang diubah, ini ya. Ini kita ubah di 60 teman-teman. Kita ubah di sini, kita jalankan kodenya, maka dia akan muncul grade A, grade C, dan pesannya tidak lulus. Oke, lanjut di sini kita ke kriteria selanjutnya. Ini udah panjang banget berarti videonya ya. Kriteria selanjutnya itu kita menalar kasus percabangan ya, lalu kita menjelaskannya. Dia untuk kasusnya, dimana kasusnya ini kita ingin mencari tahu ya, bilangan yang kita input ini bilangan genap atau bilangan ganjil ya. Ini menggunakan percabangan if teman-teman ya. Jadi di sini jika nilai bilangan dibagi 2 atau modulus 2 dan sisanya itu 0, maka dia akan mencetak bilangan genap. Sedangkan jika tidak, dia akan mencetak bilangan ganjil. Sini kita langsung run aja kodenya. Di sini kita masukkan 10, maka dia akan menampilkan 10 adalah bilangan genap. Sedangkan jika kita tuliskan angka 5, kita masukkan angka 5, maka dia akan mencetak bilangan ganjil ya. 5 adalah bilangan ganjil. Karena di sini sudah kita bikin ketentuannya ya, modulus 2. Jadi bilangan yang bisa dibagi 2 dan sisanya 0, dia adalah bilangan genap. Sedangkan bilangan yang dibagi 2 dan hasilnya tidak 0, maka dia adalah bilangan ganjil. Lanjut. Kriteria selanjutnya yaitu adalah mampu menjelaskan dan memberikan contoh perulangan, teman-teman. Nah, di sini kodenya sudah ada. Langsung saja. Di sini perulangannya ada 3 ya. Ada perulangan menggunakan for, menggunakan while, dan menggunakan do while. Di sini untuk perulangan for, dia dari kode ini ya. Saya sedikit jelaskan. For, jadi nilai i-nya ini akan dimulai dari 1, dan nilai i-nya itu hanya muncul lebih kurang atau sama dengan 5, dan nilai i-nya akan terus bertambah. Jadi di sini dia akan menampilkan output yaitu perulangan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Yang while juga sama. Jadi while nilai j-nya itu 1, nilai j-nya akan menampilkan nilai j, yang dimana nilai j-nya itulah harus kurang atau sama dengan 5. Jadi dia akan mencetak while ke 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga seperti yang do while ya. Jadi perbedaan for, while, dan do while ini hanya beda di posisi kodenya aja ya. Untuk for ini kan kita lakukan dulu prosesnya baru dieksekusi. Untuk while ini bisa eksekusi dulu baru proses dulu baru eksekusi. Dan untuk do while ini kita akan melakukan untuk do while ini itu adalah eksekusi dulu barulah proses, teman-teman ya.
Ini kita akan langsung tes saja kodenya. Nah, ini juga teman-teman lihat ya, perulangan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, while ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, while ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Nah, lanjut saja di sini kita ke kriteria selanjutnya ya. Untuk kriteria yang terakhir yaitu mampu menalar kasus perulangan dan menjelaskan kodenya. Nah, ini dia kasus untuk perulangannya, di mana kita ingin memasukkan angka untuk tabel perkalian. Jadi kita akan melakukan tabel perkalian. Kita akan membuat tabel perkalian di mana dia akan diulang ya. Jadi perkalian ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 ya. 1 kali 1, 1 kali 2, kali 3 sampai nilai yang kita tentukan. Di sini contoh kita akan membuat 10. Jadi dia akan melakukan perkalian sampai 10 ya. Perkalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kita akan masukkan dulu nilainya. Kita akan melakukan perkalian, kita akan membuat tabel perkalian 1, yang dimana tabel perkalian 1 ini akan sampai 1 dikali 10. Nah, bisa teman-teman lihat ya, 1 dikali 10 sama dengan 10. Ini sampai 10 ya perulangannya. Kalau kalian bikin 100 juga, dia akan sampai 100. Kita jalankan kodenya. Kita masukkan 1. Nah, ini sampai 100 teman-teman ya. Jadi dia akan melakukan perulangan sampai nilai yang sudah kita tentukan pada prosesnya ini ya, barulah dieksekusi. Oke teman-teman, jadi mungkin itu dia untuk penyelesaian tugas instruksi yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke instruksi ketiga. Jadi langsung saja kita lihat kodenya ya. Baik teman-teman, di sini kita masuk ke pengerjaan instruksi yang terakhir, yaitu instruksi ketiga, yaitu saya ditugaskan untuk membuat dan menjelaskan kode program untuk mengimplementasikan persamaan standar deviasi dan memproses data-data yang sudah diberikan, yaitu ada 13 data, yaitu ada 3, 6, 3, 7, 5, 8, 9, 4, 4, 5, 2, 1, dan 2. Dan untuk pengimplementasi persamaan ini saya tidak dibenarkan untuk menggunakan fungsi built-in atau pustaka. Baik, ini adalah kode programnya teman-teman ya. Nah, yang pertama di sini kita buat fungsinya dulu dengan nama variabel sqrt manual. Ini ada variabel number dengan tipe data double. Nah, di sini kita bikin dulu untuk variabel guess-nya itu ya. Kita deklarasikan dulu variabel guess dengan tipe data double, di mana nilai dari guess ini adalah nilai number dibagi 2,0. Lalu di sini kita deklarasikan variabel epsilon menggunakan tipe data yang sama, yaitu double, yaitu nilai epsilonnya adalah 0,0001. Nah, selanjutnya di sini ada kode while ya. Jadi kita melakukan perulangan teman-teman ya. Perulangan. Jadi jika nilainya true ya, maka variabel better guess ini dengan tipe data double ini dia akan mengambil atau mendapatkan nilai dari nilai variabel guess ditambah nilai number, lalu dibagi nilai guess, lalu dibagi nilai 2,0. Tapi yang dikerjakan ini dulu ya, karena ini di dalam kurung. Nah, lalu ini ada perulangannya menggunakan if. Jadi jika nilai better guess ini dikurangin nilai guess dan nilainya ini kurang dari nilai epsilon, maka dia akan menampilkan nilai better guess. Jika tidak, maka nilai guess ini sama dengan nilai better guess. Nah, lanjut di sini ada fungsi main. Ya, di sini kita mendeklarasikan variabel data dengan tipe data integer. Ya, ini adalah elemen array-nya ya, ada 3, 6, 3 sampai 2 ini ya. Di sini nggak kita isi indeksnya ya, karena nggak masalah nggak diisi karena ini datanya banyak ya. Kalau kita mau isi juga kok bisa. Di sini kan datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi di sini kita isi nilainya adalah 13. Nah, lalu ini ada kita deklarasikan variabel n, yang dimana ini gunanya untuk menghitung elemen pada array ya, menggunakan tipe data yang sama yaitu integer.
Lalu di sini ada rumus untuk menghitung rata-rata mean. Jadi di sini kita deklarasikan dulu variabel sum dengan nilai 0 menggunakan tipe data double. Lalu kita lakukan perulangan perulangan, yaitu menggunakan perulangan for, di mana nilai i-nya itu dimulai dari nilai 0, lalu nilai i-nya harus kurang dari nilai n, dan nilai i-nya akan terus bertambah. Dimana akan melakukan proses nilai sum ditambah dengan data dan nilai indeksnya. Lanjut, di sini kita deklarasikan juga variabel mean menggunakan tipe data double, di mana nilai dari mean ini adalah nilai sum dibagi nilai n. Lalu di sini ada kode untuk menghitung jumlah selisih kuadrat. Kita deklarasikan variabel sum of squares menggunakan tipe data double, dan nilai dari sum of squares ini adalah 0. Lalu kita lakukan perulangan, di mana ini untuk menghitungnya ya. Jadi nilai i-nya dimulai dari 0, nilai i-nya harus kurang dari n, dan nilai i-nya akan terus bertambah. Nah, prosesnya itu adalah variabel div, nilainya didapatkan dari nilai data dengan indeks i dikurang dengan nilai mean. Lalu ada variabel sum of squares, ini nilainya itu akan ditambah dengan nilai div dikali nilai div, yaitu kuadrat selisih ya. Lanjut, di sini ada kode untuk menghitung varians, di mana kita deklarasikan variabel varians menggunakan tipe data yang sama, yaitu double, di mana nilai varians ini didapatkan dari nilai sum of squares dibagi n, dibagi nilai n. Lanjut, di sini ada kode untuk menghitung standar deviasi. Kita deklarasikan variabel standar deviasinya dengan tipe data yang sama, yaitu double, dan nilai dari standar deviasi ini didapatkan dari fungsi sqrt manual dan mengambil nilai dari varians ya. Yang ini varians ini ya, jadi nilai sum of squares dibagi n. Lalu di sini kode yang terakhirnya ini adalah menampilkan hasilnya ya, menampilkan hasil dari menghitung atau mengimplementasikan persamaan standar deviasi dengan menggunakan data yang sudah disediakan, yaitu ada 13 data ini ya. Nah, di sini kita coba run kodenya. Nah, ini dia, dari data ini didapatkanlah rata-ratanya atau meannya, yaitu 4,53846, dan untuk variansnya didapatkanlah nilai sebesar 5,47929, dan untuk nilai standar deviasinya didapatkan nilai sebesar 2,3479 ya. Jadi untuk menghitung ini tuh untuk menghitung selisih kuadratnya, ini untuk rumus menghitung rata-ratanya, dan ini adalah datanya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin itu saja ya, karena kita sudah selesai untuk instruksinya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, karena ini masih banyak juga kekurangannya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, dan saya harap jika ada saran, bisa ada kritik atau saran, bisa dituliskan di kolom komentar agar bisa saya menambah ilmu juga, belajar lagi agar bisa lebih baik dalam membuat kode program ya. Baiklah, sekian dari video saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.